Swastiastu semeton, kembali di channel Ngurte Kangen Kau bareng Bligun di Bligun channel. Niki Wenda Baltiang, Komang Sumadi. Halo. Oke, Komang Sumadi lakar sedikit berbagi kisah cara nih raga paling awal mulai kisah nih masa lalu ini terjadi jani dan apa nih rencananya untuk kedepannya. Oke, Sumadi mungkin kegiatan nih jani apa sebelum covid gitulah istilahnya. Oke, kegiatan sebelum covid ada masih gak enak. Nu midang melalui yang jelas ada guys. Jani buat covid apa sih ada? Apa sih yang ada Selain megai di toko kamera, ada bisnis sampingan mungkin? Bisnis sampingan ada. Dagang arak, ya kecil-kecilan terselubung bro, santai. Sebelum legal. Sebelum legal. Megai di toko kamera di Sumadi mungkin bisa diceritakan? Di toko Sriwijaya Kamera di Jalan Pulau Kawin nomor 40. Oke. Ya, mampir bro. Promosi sedikit lah. Begitu menjani setelah covid ini kan menurut beli Sumadi keadaannya Dan jauh-jauh ngedrop mancing sing ada kapo banting setir mulai ngadap arak faktor masih sing ada kumpul minum kudiang sing ada. Benar. Iya. Berarti pendapatan sangat berkurang beliau. Jauh Berkurang. Terus selain mancing mungkin bisnis foto-foto mungkin masih jalan atau ada rencana ke depannya untuk buat studio foto atau geng-geng? untuk bisnis foto boleh kita jalan bro nih kita. Sing ada Bangke gati. Bangke Pasar nih beli seno. sidang alhang di untuk daerah Ahmad Bado nih lah pasaran untuk nyaingin yoi lagu jok. Apalagi bolak-balik dan pasar Sulit sana sih. asana Berat. lah. Mending jak stay di Mayang dan pasar tadi itu kadang megai luang terus lah langsung megai. Tapi karena gara-gara covid nih paksa cuma 2 bulan. Tapi kan pak aja tunangan nih. Pak jak tunangan tadi wan. Terus menurut beli Sumadi perkembangan fotografi di Ahmad tuh cara kengken sih? Untuk potensi fotografi di Ahmad tuh sebenarnya peluangnya liu. Apa ben untuk videografi di Ahmad untuk di daerah Ahmad sekan liu saja. Cuma gitu ya karena Iraga belum menguasai pasaran untuk di daerah Ahmad saat itu investasi ke alat lumayan masih itu. Berarti untuk pemula nih, misalkan untuk fotografer pemula harga alat mungkin di kisaran kuda kira-kira habis mas? Tergantung jadi untuk di kisaran alat ya standar mulai start dari harga 5 juta ke atas ataupun jadi kan ngidang ada HP apa lagi canggih-canggih sebenarnya ngidang ya seperlulah kati kamera DSLR mirrorless secara jani ya penting nyeraga ngidang lalu menguasai pasaran pasti cari yang jadi aduh apa yang ada nih ngurte. Untuk mungkin sedikit cerita bidan yang jak beli Sumadi dan ikut apa tuh istilahnya cara Foto fresh foto poise lah Iraga mandu sertifikat dan belajar tentang fotografi mungkin dari cara moto, angle atau lain sebagainya itu kurang lebih berjalan selama 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun. Ya, dan pertama kali kamera ini yang pegang sendiri nih kan kamera pocket. Apa? Kamera pocket. Kamera pocket. Terus seiring berjalannya waktu Niki beli Sumadi lah. Ada modal dek. Melahan dan gede. Canon apa sih bedan? Canon ya 600 D. Nu masa jaya. Terus setelah beli Sumadi biar 1 tahun ini tiang beli kamera 1100 1200 ngon biasa lah foto-foto dan akhirnya mengkelusin dan jemak. Tapi pengetahuan beli Sumadi tentang kamera mungkin lebih luas daripada dia. Terus terang kita beli Sumadi dan nggak landscape atau menggenap lah hampir kasih foto model dan oke. Setelah dunia fotografi atau
mungkin Bli Semadi bisa berbagi sedikit kisah tentang perjuangan untuk cari Jani gitu loh. Jani mungkin gajinya lah ya di atas UMR lah. Bidan pas masa-masa jatuh nih itu Bidan kayaknya perjuangannya untuk bangkit cari Jani. Awal mula Bidan tuh waktu di Denpasar ya, waktu itu sih Jani sebenarnya bro. Bidan yang di Denpasar pertama magang Magic Wave, Magic Ink. Oh iya ya. Majalah cover di Bali. Lumayan magang itu yang dari di fotografer surfing nih. Lumayan ya, cuma kangen kau nawang lah. Ada ini bede-bede. Oh berarti dan terjun mengeksekusi langsung jadi fotografer langsung untuk nak surfing gitu. Ya, cuma berapa bulan ya 1 tahun ambil habis 2 bulan. Tapi ilmu itu kan sangat penting gati tuh kan. Ya ada karena orang jadi. Oke, setelah fotografer surfing habis itu geng. Nah setelah fotografer surfing tuh akhirnya niat kuliah ada niat kuliah. Okay. Oh kuliah berarti potong bedi berarti tamat SMK. SMK nu nganggur kangen kau. Nganggur terus? Oh, terus ke Denpasar. Oke, terus? Surfing habis itu ada niat kuliah. Oke. Kuliah semester 1, semester 2 lancar. Ini bidang jaya. Di semester 3 nih terpaksa, bro. Saya ada biaya, uang semester lumayan mau karena mengambil kuliah malam. Dan ini kuliah Denpasar, kerja di Karangasem Cianyar. 3 jam perjalanan, bro. Oh, coba bayangkan 3 jam perjalanan tuh. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan berarti bolak-balik Denpasar Karangasem tapi stay ngoyongnya di Denpasar. Ngoyongnya di Denpasar. Megahnya di Karangasem. Waduh. Ngai tugasnya tuh lumayan pas tuh karena ada tugas pas papa ujian, tugas liu. Dari ini jam 6 pagi ke Karangasem. Jam 4 sore. Setelah megai di yayasan. Habis itu balik ke Denpasar jam 4, jam 6, setengah 7 sampai di kampus ya cuma masuk bidan biasa nak kuliah sore malam sih perlu bagus ya, apalagi bu kayaknya jeneng gitu ya. Berarti perjuangannya benar-benar tuh 3 jam bolak-balik Denpasar selama Karangasem Denpasar selama 6 bulan tuh kan sing hal ringan rasanya tapi kan, karena niat nih gede untuk itu ya Ragil itu kan di yayasan ya karena hati. Oke. Kerja karena hati semua terasa ringan. Oke lah. Di samping itu ikut membantu juga kalau nggak salah di Karangasem di dan enggak. Untuk kantornya di Karangasem Deseban. Jadi ini ada beberapa sekolah untuk kerja paket di situ. Ada di Manik Aji, di Deseban, jadi itu beliau itu kalau nggak salah sampai 6 atau 7 desa. 7 desa terus beli ngajain tentang ilmu fotografi masih di tentang ilmu fotografi. Ya sedikit sharing, bro. Oh, oke lah. Padahal sih ini belum. Sharing udah bede kan. Ada istilahnya sharing is caring tuh. Bede iraga nawa yang iraga ngedum-dum jak timpal-timpal pasti lah bermanfaat lah, ada faedahnya lah. Ada faedah. Begitu mungkin untuk kuliahnya itu mengambil jurusan apa sih, Bi, sebenarnya? Untuk kuliah sorry bro. Ya oke, siap, boleh. Di STD Bali. Ambil jurusan di KP. Pas waktu itu ngambil jurusan desain komunikasi visual, ambil kuliah malam. Jadi ini pagi ini ngidang megai. Oke. Setelah karena sing kuat bukan sing kuat di mental tapi apa? Karena megai di samping tuh nyemak tugas seriusan karena kerja target di power up kepepet bro. Berarti ini agak sulit lah apalagi muda kerja keras sambil kuliah mungkin sing nyidang menyeimbangkan tuh. Sampai timpal di kampus tuh orangnya udah cari kerjaan di Denpasar. Men sing man kudiang ya. Terus karena di sapir kan nu ngajain masih itu sih mungkin iya coba sebut lek asan ya anak-anak gitu. Iya berarti berbagi ya sedikit ilmu meskipun
lah bedek bagi-bagi. Berarti setelah kejadian itu mulai berusaha ngalih pekerjaan gitu lah. Nah, setelah shoot kuliah ternyata shoot kontrak udah. Aduh. Dia kadang shoot kuliah orangnya ben ada dukungan dari keluarga orangnya ben kuliah kadang shoot nah mereren saja shoot mereren malah. Tapi setelah mereren kuliah ya kurang lebih 3-4 bulan baru menuju mulai kerja di Marang. Oke, terus megah di Denpasar. Akhirnya ada lowongan kerja di Sriwijaya Kamera. Aku mau ngelamar megai, nah sekarang keterima sampai jadi. Baik, siap. Lanjut ke mungkin kisah di balik perjuangan itu, mungkin ada masalah di masa lalu, mungkin cara sedikit pernah jadi korban bullying atau kengken. Korban bullying tuh pasti ukara sih gitu. Masih ya sebatas wajar lah. Sebatas wajar, tapi ada sih bekasnya sampai Jani. Yang bekasnya sampai Jani terus terang nih. Terus terang sih korban bullying. Nih awalnya kerja ini mah awak gede jian sih. Nah terus kayak gitu. Mungkin kisahnya bercanda itu lah. Biasa nak bercanda. Ajak mancing nih di Bali ajak mancing. Ajak pedok mancing ajak kelu ajak pat ngono cukup gede. Ya ragu pun nikol cukup lay. Isi orang ngejang mesin. Besing bangun ngide. Aduh. Mungkin karena postur tubuh yang paling gede gitu. Beri ragu di samping itu ngomong-ngomong soal mancing, ragu ngelah kisah nih pidan pas yuk. Mungkin 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu pas pidan di Semadi ulang tahun tanggal 1 Januari. Fuck lah. Ngalih cumi. Sampai 3 kilo lebih rumah Jakdun. Tumpangan. Asli, Bro. Coba kan ke goreng sekenang lebih kan jondar masa iya bro. Ceritanya kan ini ulang tahun aku dik gawe gitu. Begitu beli kue sing lapis itu. Jadwal kan. Hidup di pantai kan. Cobalah lagi musim cumi tuh. Awal Januari itu kan sedang masa hujan tuh. Ya, musim hujan terus ngalih cumi mana merayakan ulang tahun kecil-kecilan lah. Asik, mungkin ada rencana nganten ke depan. Pasti ada pasti. Ben ulang tahun kira-kira nih deh. Rencana untuk ya kurang lebih 3-4 tahun lah. 3-4 tahun, oke. Berarti sebelum nganten perlu hal-halnya dipersiapkan kan Mas ya? Masih banyak bro. Mungkin contohnya ya contoh kecil kan pang bedek nih, pang tabungan malung lah. Oke. Bedek ini kan ada. Oke. Untuk ke depan gitu. Sedangnya ya pasti sudah nganten utang liu ben ruwetnya nanti. Benar. Kadang Iraga harus perlu mempersiapkan hal-hal kecil seperti selain mental, Iraga harus ulah tabungan. Apalagi harus ya yang hidang kayak rumah lah, kamar untuk ya, ada tahu mesin. Sih jadi kamar baru. Oke, siap. Ya sedangnya tabungan ya. Tabungan oke. Tabungan ini paling penting. Tabungan penting tapi bumi pupit kira aduh kewah nih. Mungkin rencana bisnis untuk ke depan itu kayaknya ada sih untuk ngai bisnis apa lah. Mungkin di Amod, mungkin di Denpasar ada DJ. Jelas sih nyalanang ya. Dari pertama kan arah itu masih ada gen sampingan untuk di Denpasar ya ada garam. Oke. Garam Ahmad, Bro. Mantap gadi. Jangan lupa. Mungkin ada timbal-timbal nedot mesenara, silakan hubungi Beli Semadi. Gampang. Nanti tinggal bisa di request untuk masalah harga. Terus rasa, kualitas sudah terjamin. Oke, Iraga masih ada sedikit bahas tentang arak. Ngaya arak fermentasi deh. Nih dia Beli Semadi. Arak fermentasi. Mungkin ya. buah-buahan apa dulu nih dari angon arak fermentasi deh. Yang jelas buah-buahan ini gak mudah larut. Gak mudah larut misalnya? Kayak misalkan kayak nanas, salak, apel. Itu kan gak mudah larut, bisa dipakai. Oke, mungkin prosesnya itu sampai bisa benar-benar diminum tuh berapa bulan? Kalau untuk biar makin rasanya lebih enak, kurang lebih 3-4 bulanan baru.
Oke, terus kan 3 sampai 4 bulan terus kan arak tuh ada 3 jenis kan? 3 jenis. Arak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 biasa yang dipakai untuk sembahyang. Sembahyang. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari arak nomor 1 perbedaannya. Dari arak nomor 1 sama arak nomor 2 tuh kadar alkoholnya kurang lebih perbedaannya cuma 30%-an. Oh, 30% Tapi perbedaan. yang pakai itu arak nomor 1 karena dari fermentasi otomatis nanti kadar alkoholnya ini bakal berkurang karena diserap dari buah-buahan. Terus cara memilih arak nih luwung tuh yang kan kadang ada kan metas tuh hidupin apinya gitu. Kalau dari Tia sendiri sih dari aroma. Aroma, oke. Kemudian dari kedua rasa. Nah, dari kalau Tia kan udah sering minum ya sedikit. Dianya tahu lah. Tahu pasti. Apalagi masalah arak Karangasem kan. Sapi itu, ini iya nih. Oke, siap. Terjamin bro. Siap. Langsung dia membeli joh-joh. Oke nih, arak nomor 1 alkoholnya pasti keras. Tapi si Nyanang minum berlebihan si Nyanang. Kalau dot minum arak sampai punya arak nomor 2 paling mantap. Apalagi biasanya karena ini ada jani kan, jangina sari buah. Sari buah. Hidangnya nggak langsung kayak perjanian. Kalau yang pendidih ya beda lah. Fermentasi dari kurang lebih 3-4 bulanan baru bisa. Oke, terus untuk soft drink yang paling bagus untuk nyampur arak itu sebenarnya apa beli? Demenjak Coca-Cola, demenjak Sprite. Tapi ini paling jondo arak madu jak daun mint. Kelas. Jago mantap. Oke, terima kasih banyak Bli Sumadi. Mungkin dari beberapa perbincangan Iraga ngurte kangen kau Iraga itu nih. Poinnya adalah Iraga sindadi menyerah dalam keadaan apapun. Benar kan? Mungkin yang Iraga di salah satu nih mungkin Iraga gagal di bidang ini, Iraga gagal di bidang lain. Iraga sih nawa masih pokoknya never give up, terus semangat. Thank you, sukses selalu buat Bli Sumadi bisnis araknya. Oke? Thank you.